Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Umi yang Umi sayangi dan Umi banggakan? Nah, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai bab struktur dan fungsi organ tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, seperti yang udah Umi bilang sebelumnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ daun serta bunga. Baik, langsung saja perhatikan penjelasan Umi di video berikut ini. Oke, kita mulai dari daun. Daun, apa fungsi daun? Nah, daun merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, di mana kita tahu bahwa dalam proses fotosintesis tumbuhan akan menghasilkan makanan sendiri berupa glukosa. Nah, tempat terjadinya fotosintesis ini hanya terjadi di daun. Namun ada beberapa juga bagian dari organ tumbuhan seperti batang muda yang dapat melakukan fotosintesis. Namun untuk tempat senternya, yaitu tempat utama dalam fotosintesis, yaitu di daun. Kemudian daun berfungsi sebagai tempat transpirasi air dari stomata. Nah, bukan hanya air, tapi di sini juga transpirasi zat-zat gas yang lainnya seperti CO2 dan O2. Yang kita tahu CO2 merupakan gas, yaitu karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan uap air dan oksigen ini merupakan zat yang dihasilkan dari fotosintesis itu sendiri yang dikeluarkan melalui stomata. Jadi, apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses pengeluaran gas dari tubuh tumbuhan terutama di daun melalui jaringan stomata. Kemudian fungsi daun yang ketiga yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Ketika tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di daun, di organ daun, maka daun itu akan disebut sebagai umbi lapis. Contohnya siapa? Contohnya seperti kol, bawang, baik itu semua bawang ya nak, bawang bombay, bawang merah, dan bawang-bawang lainnya itu merupakan contoh dari umbi lapis. Oke. Nah, sekarang perhatikan struktur daun yang udah Umi sajikan. Oke. Nah, seperti gambar yang telah kamu lihat, ini merupakan ilustrasi dari struktur bagian dalam organ daun. Nah, secara garis besar, struktur organ daun terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada struktur pelindung. Siapa itu struktur pelindung? Struktur pelindung adalah bagian yang Umi lingkarkan, epidermis. Ya, epidermis di daun terdapat 2. Ada epidermis bagian atas dan epidermis bagian luar. Nah, ini fungsinya sebagai pelindung. Jadi Umi buat sebagai jaringan utama penyusun tubuh tumbuhan yang pertama. Kemudian jaringan yang kedua ada disebut dengan jaringan mesofil. Nah, ini dia. Oke, jaringan mesofil sendiri terbagi juga menjadi 2, yaitu ada jaringan tiang. Nah, nama jaringan tiang ini merupakan salah satu nama lain dari jaringan palisade. Jadi jaringan tiang ini dapat disebut juga jaringan palisade. Bagaimana ciri-cirinya? Oke, ciri-ciri jaringan palisade adalah tersusun seperti tiang. Nah, yang ini. Rapat seperti tiang dan berada tepat di bawah jaringan epidermis bagian atas. Nah, seperti itu ya nak. Berada tepat di bagian bawah epidermis bagian atas. Nah, apa fungsi jaringan tiang? Disinilah terjadinya tempat fotosintesis. Jadi di jaringan tiang ini berisi banyak sekali klorofil, di mana klorofil merupakan satu senyawa yang berfungsi sebagai bahan utama dalam fotosintesis, yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari.
Jadi di jaringan tiang atau jaringan Palisade ini terdapat banyak sekali klorofil, sehingga kalau ditanya di jaringan mana terdapat atau senter terjadinya fotosintesis, kalian harus langsung menjawab di jaringan Palisade atau jaringan tiang. Begitu ya, Nak? Oke, kemudian yang kedua, jaringan kedua dari jaringan mesofil adalah jaringan bunga karang. Nah, jaringan bunga karang seperti ini, berada tepat di bawah jaringan Palisade. Jaringan bunga karang, nama lainnya itu adalah jaringan spons. Oke, kenapa disebut jaringan spons? Karena bentuknya itu seperti spons yang berkarang-karang, artinya susunannya itu tidak rapat. Beda seperti jaringan epidermis dan juga Palisade yang tersusun rapat. Jaringan spons tersusun secara renggang. Lihat, jaringannya bulat-bulat renggang. Nah, apa fungsi jaringan spons? Nah, jaringan spons juga berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tapi di jaringan spons fotosintesis tidak berlangsung secara center. Artinya tidak terjadi proses fotosintesis, cuman yang paling banyak itu terjadi di Palisade. Nah, berdasarkan strukturnya yang renggang, di sini jaringan spons berfungsi sebagai ruangan yang dapat menghantarkan si karbon dioksida dan oksigen yang masuk dari stomata. Nah, yang berfungsi sebagai jaringan yang dapat memasukkan yang namanya karbon dioksida dan oksigen yang keluar. Jadi logikanya seperti ini, Nak. Kalau semua jaringan di tumbuhan itu rapat, bagaimana gas-gas dan air masuk ke dalam si daun? Nah, tentu tidak bisa. Makanya si jaringan spons tersusun secara renggang. Seperti itu. Bisa ya, Nak? Nah, kemudian jaringan yang ketiga, penyusun utama dari jaringan tumbuhan adalah berkas pembuluh. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam melakukan fotosintesis ada bahan utama yang diperlukan. Selain karbon dioksida, klorofil, cahaya matahari, juga dibutuhkan yang namanya air dan garam-garam mineral. Air dan garam-garam mineral itu diangkut dari akar, ditransfer oleh batang, kemudian disalurkan ke air. Tentunya di sini harus terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan juga floem. Xilem dan floem memiliki fungsinya masing-masing seperti yang udah kita pelajari sebelumnya, bahwa xilem berfungsi dalam mengangkut air yang diperlukan untuk fotosintesis. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa glukosa ke seluruh tubuh tumbuhan, baik itu daun itu sendiri, bunga, buah, giji, batang, dan juga akar. Seperti itu ya, Nak. Nah, jadi tiga jaringan utama penyusun struktur tubuh daun, yaitu yang pertama ada jaringan penutup atau jaringan pelindung, yaitu terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, di mana epidermis atas tersusun di atas dan bentuknya kubus serta rapat. Nah, begitu juga di jaringan epidermis bawah, tersusun atas seperti bentuk kubus dan berada di bawah. Ini yang pertama. Yang kedua ada jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang atau Palisade dan juga jaringan spons atau bunga karang. Nah, yang ketiga adalah berkas pembuluh angkut yang terdiri dari xilem floem. Nah, jaringan-jaringan organ tumbuhan ini, Nak, melakukan modifikasi seperti, nah di sini ada kutikula. Kutikula ini merupakan apa, Umi? Kutikula merupakan jaringan yang berada di atas dari epidermis berupa lapisan lilin. Apa fungsi lapisan lilin? Kenapa beradanya di atas? Kutikula berfungsi untuk mencegah terjadinya transpirasi yang berlebih pada organ tumbuhan. Nah, jadi, Nak,
lapisan tumbuhan, lapisan daun yang paling atas harus dilapisi oleh yang namanya kutikula. Agar apa? Agar air yang diserap tidak semuanya keluar dari atas. Karena bagian atas daun pastinya terkena sinar matahari kan. Nah, jadi itu mencegah terjadinya transpirasi secara berlebihan. Nah, namun di bagian epidermis bawah tidak terdapat kutikula, melainkan yang terdapat ini adalah stomata. Oke, ini Umi buat stomata warna biru ya. Nah, inilah stomata. Apa itu stomata, Umi? Stomata adalah celah atau mulut daun. Kalau jumlahnya 1 itu namanya stoma. Tapi kalau terdapat banyak di bagian epidermis bawah itu namanya stomata. Bisa ya, Nak? Oke. Stomata berfungsi sebagai pintu tempat keluar masuknya gas, seperti yang masuk adalah karbon dioksida dan yang keluar adalah oksigen, seperti yang gambar disajikan seperti ini. Nah, tempat keluar masuknya gas dari lingkungan ke dalam daun. Oke. Nah, di sini juga ada sel penjaga. Apa itu sel penjaga? Sel penjaga adalah sel epidermis yang berada di antara celah mulut daun. Bisa? Nah, sel penjaga ini nama lainnya disebut dengan guard cell. Nah, berasal dari kata bahasa Inggris guard, gitu ya, Nak. Oke. Nah, jadi yang Umi mau kalian itu dapat mengidentifikasi bagian-bagian serta fungsi dari struktur dari organ daun. Nah, banyak penyajian dalam menyajikan struktur daun. Nah, ini Umi sajikan ada 2 ilustrasinya. Oke, kita lihat ya. Oke. Nah, kalau Umi sajikan seperti ini. Nomor 1 itu merupakan apa? Nomor 1 seperti yang kita udah pelajari, ini bentuknya kubus dan rapat, terdapat paling atas. Berarti nomor 1 adalah epidermis atas. Benar, epidermis bagian atas. Nah, nomor 2, apa ya ini nomor 2? Berada di bawah epidermis. Bagian atas bentuknya seperti tiang. Nah, berarti di sini tempat terjadinya fotosintesis utama atau bisa kita sebut dengan jaringan palisade. Palisade. Bisa ya, Nak? Palisade. Nah, nomor 3. Nomor 3 itu bunga karang atau berkas pengangkut ya. Nah, nomor 3 ini merupakan berkas pengangkut karena dia bulat senter di tengah. Nah, kalau nomor 4, nah berarti ini nomor 3 merupakan xilem dan floem atau berkas pengangkut. Berkas pengangkut. Oke, sedang yang keempat, nah ini merupakan jaringan spons. Nah, nomor 5, ayo apa ini yang udah kita barusan bahas? Ini merupakan stomata. Ingat ya, Nak, stomata selalu berada di bawah epidermis. Nah, atau selalu terdapat di epidermis bagian bawah. Nah, seperti itu. Bisa? Kalau Umi tanya ini apa? Ini berarti epidermis bagian bawah. Kalau Umi tanya apa lagi jaringan yang ada di atas daun ini? Adalah kutikula. Bisa? Oke, coba sekali lagi ya. Nah, ini apa? Oke, coba nomor 5 apa? Nomor 5 ini merupakan si berkas pengangkut. Benar. Nomor 5 merupakan berkas pengangkut, ya kan? Nah, nomor 5 berkas pengangkut. Nomor 4 ini merupakan apa, Nak? Benar sekali, epidermis bagian bawah. Nomor 3 ini jaringan spons. Nomor 2 ini palisade. Sedangkan yang pertama ini adalah epidermis bagian atas. Oke, silahkan dipelajari lagi hingga kamu paham. Nah, kemudian kita masuk di
struktur dan fungsi organ bunga. Nah, bunga, bayangkan bunga, bagaimana bentuk bunga? Oke, kalau Umi tanya, apa itu fungsi dari bunga? Bunga merupakan salah satu organ yang berfungsi sebagai organ reproduksi. Apa itu organ reproduksi? Organ yang dapat menghasilkan keturunan bagi individu tersebut. Oke, nah bunga memiliki alat reproduksi berupa putik sebagai alat reproduksi untuk betina dan benang sari sebagai alat reproduksi organ jantan. Ketika benang sari menyerbuki putik, akan dihasilkan zigot. Dan zigot itulah yang disebut dengan akan berkembang menjadi biji. Biji akan kamu tanam dan menghasilkan tumbuhan baru. Seperti itu. Bisa ya, Nak? Nah, sekarang Umi sajikan mengenai struktur dari bunga. Nah, ini merupakan struktur dari bunga yang lengkap. Nah, kenapa lengkap? Terdapat mahkota, tangkai, kelopak bunga, alat reproduksi jantan, dan alat reproduksi betina. Seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, kita bahas dari satu persatu organnya. Nah, Umi mau bahas mengenai tangkai bunga. Kita bahas dari bawah, oke. Nah, kita bahas dari tangkai bunga. Nah, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menahan atau sebagai tempat tumbuhnya si bunga. Kemudian ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini daun di bagian bawah bunga, berfungsi untuk melindungi si bunga juga, Nah. Oke. Nah, berfungsi untuk melindungi bunga. Berarti jadi kelopak bunga ini kalau dia kuncup kan dia melindungi si bunganya. Kemudian yang ketiga ada si mahkota bunga. Nah, mahkota bunga inilah dia yang biasanya berwarna-warni, berbentuk lebar. Nah, apa fungsi mahkota bunga? Mahkota bunga berfungsi sebagai penarik atau sebagai aksesoris atau berfungsi sebagai daya pikat untuk yang namanya hewan dapat hinggap di bunga itu. Kenapa? Kalau hewan dapat hinggap di bunga itu, maka hewan tersebut akan membantu proses penyerbukan dari putik dan benang sari. Nah, seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke organ utama, yaitu si benang sari dan juga putik. Oke ya, Nak. Nah, benang sari ini yang mana, Umi? Benang sari itu yang ini. Ya, Nak. Di sini ada berapa jumlah benang sarinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan juga kepala sari. Di mana di kepala sari ini terdapat serbuk sari atau disebut dengan polen. Nah, serbuk sari ini yang membawa materi genetik dari si benang sari itu sendiri. Nah, kemudian ada organ reproduksi bagian betina. Nah, siapa itu? Nah, ini Umi beri warna pink. Nah, ini dia si putik. Putik terdiri dari kepala putik, tempat masuknya benang sari, tangkai putik, tempat benang sari itu mengalir masuk ke dalam putik, dan di sini ada dasar putik yang berisi yang namanya ovum. Ovum itu yang mana? Yang ini. Nah, ovum atau bakal biji yang bakal diserbuki sari itu merupakan materi genetik dari betina atau sel telur atau sel betina dari si putik itu sendiri. Kalau sel jantan adalah serbuk sari, sel betina adalah ovum atau bakal biji tadi. Nah, ketika si serbuk sari membuahi si ovum akan membentuk yang namanya zigot atau berkembang menjadi biji. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham? Nah,
Itu kurang lebih penjelasan dari Umi mengenai organ daun dan bunga. Semoga kalian paham. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.